Radio itu harus bermanfaat. Itu Oke. pesan dari Pak Toyo. Jadi setiap kali kamu buka mikrofon, itu pendengar harus mendapatkan sesuatu. Pendengar bukan hanya mendengarkan kamu baca kartu pos, baca cerita soal lagu segala macam, tapi paling tidak dia dapat, "Oh itu ya? Oh kok nemu ya berita seperti itu?" Impact atau dampak-dampak dan reaksi dari pendengar seperti itu yang sangat-sangat yang kita ingin harapkan. "Oh Oke. gitu toh. Kamu boleh nikah sama anakku kalau kamu punya kerjaan." Mikirlah aku, apa ya? Ya suatu ketika iseng-iseng dengerin radio. Ndilalah kok saya dengerin ketika itu Suara Surabaya lagi butuh kru. Oke. Ngelamarlah saya. Gitu ceritanya. Oh. Dan, dengan cara pedenya aja waktu itu aku daftar yang ngirim-ngirim lamaran, nggak tak kirim pos, tapi langsung tak kirim langsung datang ke studionya di Puncak Bukit Wonogiri Besar 40C. Oke, kembali lagi di iTalks dan masih bersama dengan Saya Roni Waluyo. Roni Waluyo. Roni Waluyo. Ini Iya. nama second Iya. itu ya apa namanya? Setelah tadi saya diruqyah ya. Setelah diruqyah Roni Waluyo. Roni Waluyo. Tapi Pan, Iya. kita kali ini Heeh. sangat spesial sekali karena sudah bisa memanggil dedengkotnya. Wih, ini bukan lagi dedengkot ini. Ini adalah Maha Guru. Sing bau rekso. Sing bau yang Widi. Adalah Mas Iman Dwi Hartono. Wah, oke. Asik-asik. Selamat sore. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Boleh mulai begitu ya. Boleh, bebas. Yang namanya macet di Surabaya sudah biasa, nggak kalah dengan Jakarta. Kata orang Jakarta, Surabaya macetnya gila-gilaan, tapi kata orang Surabaya, Jakarta macetnya juga luar biasa. Tapi itulah perkembangan kota besar dari Surabaya. Saya Iman Dwi Hartanto menyapa semuanya yang ada di kanal ini. Mantap. Memang. Ini memang sudah tidak bisa. Ini tadi spontan atau udah ada skripnya, Mas? Iya. Kita sapaan gitu tadi. Ya ngawur deh, namanya orang radio itu kan ngomong ya asal ngomong aja pokoknya. Oh. Karena orang radio itu kan Ini ngawur. dibayar tapi ngomong gitu ya. Iya, Ngomong iya. karena dibayar gitu ya. Iya, iya. Mas Iman tapi berapa tahun, Mas? 33 tahun. Saya praktis kalau mundur, saya tahun 92 tanggal 20 Mei. Tanggal 20 Mei 92 itu saya mulai starting sesuai SK di Suara Surabaya. Jadi kalau dihitung-hitung itu kalau mulai saya berangkat dapat SK sampai dengan SK gabung, SK pengangkatan sampai dengan SK pelepasan lulus sekolah gitu ya. Lulus sekolah. Nanti aku cerita soal itu sekitar 29 tahun 4 bulan sekian hari gitu. Wow. Itu ada catatannya. 29 tahun. 29 tahun. 4 Gitu. bulan. 92 aku baru masuk SD. Gitu. Ya, kecelakaan itu. Kecelakaan. Ya bukan. Awalnya gimana, Kok Mas? bisa? Kecelakaan ini Jadi gimana? gini, saya itu mendapat sebuah tantangan dari para mertua. Ya waktu itu kan ada bapak dan ibu gitu ya. Boleh dapat anaknya kalau sudah punya pekerjaan. Oke. Aku mikir aku kerja apa lah, aku baru lulus sekolah kan, baru lulus kuliah gitu ya. Background juga background hukum. Mau jadi pengacara kan harus sekolah lagi, Iya. bondo lagi gitu ya. Jadi aku mikir pacaran aja sih enak gitu ya. Tapi orang tua ini pada ngelihat, ini daripada anakku renteng kok ono apa-apa susah kan ya. Iya, iya, iya. Daripada kesambet setan terus nanti MBA ya susah ya gitu ya. Ya udah dikasih ultimatum. Kamu boleh nikah sama anakku kalau kamu punya kerjaan. Mikirlah aku, apa ya? Ya suatu ketika iseng-iseng dengerin radio. Ndilalah kok saya dengerin ketika itu Suara Surabaya lagi butuh kru. Ngelamarlah saya. Gitu ceritanya. Oh. Dan dengan cara pedenya aja waktu itu aku daftar yang ngirim-ngirim lamaran, nggak tak kirim pos, tapi langsung tak kirim langsung datang ke studionya di Puncak Bukit Wonogiri Besar 40C ketika itu. Rame ternyata. Pada saat itu. Iya, yang punya pemikiran sama mengirimkan lamaran yang sama dengan tujuan yang sama. Mungkin ingin menikahi pacarnya juga. Iya. Iya, nggak tahu, barangkali punya alasan dan latar belakang yang sama gitu ya, ngelamar di SS ya. Seperti itu. Itu setelah saya setor dan duduk lihat situasi, lihat studio, oh ngono ya siaran, oh enak ya. Jadi penyiar, oh koncone akeh ya. Tapi belakang saya kan juga punya pemikiran yang sama kan. Iya. Saya juga ingin melamar sebagai kru Suara Surabaya. Sudahlah, saya pokok store, lihat situasi, kenalan dengan beberapa penyiar, pulang. Lama nunggu, seminggu 2 minggu kok dipanggil-panggil ya, sekakatut iki paling ya. Ya suatu ketika tiba-tiba datanglah surat panggilan, saya dipanggil. Ketika itu sekitar bulan April tahun 92 surat panggilan datang untuk wawancara. Ternyata proses wawancaranya juga ya lumayan.
Karena wawancara Bertahap kalau nggak salah. ya betul, ada bertahap. Jadi waktu itu saya kebetulan dapat kesempatan ditanyai, diinterogasi, diwawancarai, oleh 3 orang. Jadi Pak Toyo, owner, Pak Toyo. founding father-nya Suara Surabaya, Mas Oke. Herol Jonathan, yaitu kepala bagian waktu itu. Ini Ya. juga, itu kalau beliau masih hidup, misalnya beliau masih hidup, itulah yang Iya. pantas dibilang soko gurunya atau maha gurunya penyiaran Indonesia. Indonesia, lalu dia yang ikut terlibat dalam penyusunan standar kecakapan penyiar. Wah. Tidak hanya untuk radio tapi broadcast loh ya, TV juga iya. Itu Mas Herol. Oh. Tapi ya karena situasi dan kondisi beliau Ya, tidak ya. bersama kita gitu ya. Dan satu lagi adalah Bung Joko, bukan? Bung Joko itu Bung Joko El Bayu. Oh. Bung Joko Gondrong. Iya, Bung Bung Joko Joko, Gondrong iya kan? Gresik toh. Gresik, Iya. saya tuh, Mas. Oh gitu. Iya. Iya, sering tanya kan, itu kepalamu isinya apa? Tahu atau otak? Iya, Gitu. iya. Nah, itu. Yes. Sering gitu kan. Rotok gak enak itu. Nah, Bung Joko. nah, itu mungkin kalau cerita soal Bung Joko pada jilid yang lainnya aja ya. Ya. Nanti kalau kita cerita sekarang, nanti dipikir ngerasani. Tapi enaknya kembali ke situasi pada waktu saya pertama kali gabung. Selain Bung Joko, waktu itu yang ikut wawancara adalah seorang konsultan, yaitu dari Media Nusantara di Jakarta. Media Nusantara ini adalah yang ikut membidani Radio Mustang Jakarta. Dulu banget, lalu Radio Bahana. Nah, pertanyaannya simpel, kenapa kok kamu jadi bikin penyiar? Kamu punya latar belakang broadcast? Ya terang-terangan aku bilang nggak punya, Pak. Saya lulus hukum, terus studi saya begini, nggak ada saya sama sekali pengetahuan tentang komunikasi, tentang broadcasting. Loh, terus kamu pengen ngelamar kenapa? Aku nggak cerita kalau aku dipaksa untuk cari pekerjaan hanya karena untuk golek rabi gitu ya, untuk syarat rabi. Tapi saya nggak bilang gitu ya. Loh, kenapa, Pak? Emang saya nggak boleh gitu kalau mau mencari pekerjaan di dunia radio lah. Bapak bekerja di radio dan hidup di radio. Kalau saya pengen Hidup. menyelami dunia itu dan ingin hidup, ya kan nggak apa-apa. Nah udah, bapaknya diam, Pak Toy diam aja. Nah si Pandi Rustam, ini kakaknya kakaknya Faris. Andi Rustam Munaf. Pernah dengar? Kalau Faris Rustam Munaf itu kan musisi Iya. yang nyanyi nada Faris, kasih. Faris Faris RM. Nah, RM-nya itu kan Rustam Munaf. Iya. Barcelona. Iya, Sakura dan segala macam gitu ya. Nah, itu kakaknya namanya Andi Rustam. Langsung. Nah, ketika itu tanyain, kalau misalkan apa yang saudara ketahui tentang radio? Ya, tentang penyiaran, melayani informasi, hiburan, dan sebangsanya gitu. Terus ditanya lagi, Man, menurut Anda yang paling sering rusak kalau kita dalam bisnis radio itu apa? Aku bilang, tip. Kenapa? Ya penyiar kan banyak, Kak. Model pegangnya kan macam-macam. Masukin, keluar masuk kaset. Zaman masih kaset loh waktu itu ya. Masih kaset, CD juga keluar masuk, tangannya juga macam-macam. Ada yang perempuan lembut, ada yang kasar, cekrek, hancur. Terus apa lagi? Antena dan pemancar, Pak. Kenapa? Lah kan di atas, di luar, Pak. Kalau ada petir kan disambar duluan kan pasti antena dan pemancar kena dulu. Oh iya. Ya udah. Nggak banyak pertanyaannya, cuma 2-3 pertanyaan terus sudah terima kasih. Waduh, tak pikir gak lolos aku takoni kok ngono gitu ya. Kan hubungannya penyiar apa enggak gitu. Apalagi saya nggak punya background ya. Ya sudah, seminggu saya dapat surat panggilan bahwa saya dapat kesempatan untuk test drive, uji coba, dan sekaligus ikut pembekalan langsung dibawahi oleh Mas Herol Jonathan kala itu. Begitu keluar SK, aku tunjukkan ke calon mertua, Bapak, Ibu. Saya pundut ya anaknya. Langsung wes budal, yang penting ada pekerjaan. Selesai kan? Syaratnya kan untuk syarat menikah. Itu aja ceritanya. Saya dulu tuh kenal sama Mas Iman itu. 2010 Mas Iman itu jadi juri. Saya panitia. Di Setra. Alah, lomba TV baca berita. Aduh, ya ampun. Terus. Sampai final kalau nggak salah di Mas ya. Waktu itu. Jadi kamu nih muridnya Miss G? Iya, Bung Joko juga. Oh, alah. Saya siaran. Ya, terima kasih. Saya pulang karena udah kenal itu cukup ya. Saya siaran, terus habis itu ya ini, terus akhirnya bikin podcast dan bikin ini. Iya. Terima kasih sudah hadir. Ya, sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum. Belum ya? Saya ketemu Mas Iman ini ya baru sekarang ini loh ya. Biasanya mendengar di radio. Enak suaranya ternyata. Wah, beneran. Memang suaranya enak. Tapi suara ini terbentuk karena latihan atau sudah awalnya gini, Mas?
Saya juga nggak tahu apakah suara saya sebelum di radio ya seperti ini, atau memang itu karena latihan. Karena pada waktu saya sudah mendapatkan kesempatan mencoba, dapat pembekalan langsung diasuh oleh Mas Ero, memang fase-fase dan tahapannya materi adalah olah vokal, ya, humming dan sebangsanya gitu ya, untuk melatih diafragma dan segala macam, termasuk mengalun seperti apa suaranya supaya nggak monoton, itu dapat semuanya. Jadi kalau ditanya suaramu mbiyen saat durunge penyiar ki opo? Lali aku, asli lupa saya nggak tahu. Tapi ini beneran audioable banget ini, Mas, Benar, sekarang, benar. Mas. Nah itu ya saya nggak tahu apakah itu sebuah berkah atau Iya, iya. bagaimana, berkah atau musibah. Gini ceritanya, Kok bisa ada musibahnya? gini, saya itu setiap kali datang ke dunia baru, katakanlah lingkungan baru, yang sama sekali tidak tahu dan bukan saya anggap ini orangnya pure baru, new gitu. Heeh. Saya selalu berkenalan dengan nama Anto. Namaku itu Iman Dwi Hartanto. Nah, aku panggil belakangnya Anto. Anto. Kenalan Anto. Udah, singkatkan Anto. Selesai. Begitu panitia mengundang saya pegang mic untuk bicara, orang langsung lihat, iki Mas Iman ya. Nah, itu. Langsung identitas Dikenal, saya langsung dikenal. Itu satu contoh. Kayaknya banyak penyiar-penyiar yang berada di radio radio lamanya Mas Iman yang juga suaranya kayaknya akan mengarah. Iya, memang tunggal padepokan, tunggal guru, tunggal ilmu, kitabnya sama, ya mirip-mirip lah. Ya. Suaranya Kayak akan mereka- begitu semua. Atau mungkin mereka meniru. Bisa jadi loh. Meniru suara. Meniru Aku gurunya pengen. itu Mas Ero. Iya. Bukan saya kan hanya pengikut gitu ya. Iya. Muridnya. pertama lah kan, Iya, Mas. murid. Itu ceritanya, kondisinya. Jadi kalau misalkan kembali ke berkah, suatu ketika saya tuh pernah makan di sebuah tempat di Embong Malang, Andok Rawon. Saya udah Oke. ngomong ya rawon apa ya di Embong Malang ya. Iya. Gak usah ngomong nanti karena ya mudah-mudahan beliau juga mau sponsori program. Iya, amin. Gitu ya. Ayo. Nah, suatu ketika saya asik udah datang sama istriku ngobrol. Ngobrol lah, santai. Begitu pulang selesai makan mau bayar, Heeh. maaf Mas, sudah dibayar. Loh, siapa sing bayar? Nggak tahu saya. Waduh, sudah dibayar makan berapa segala macam, siapa sing bayar gak kenal. Heeh. Nggak tahu lah, saya berdua kok sama istriku dan nggak ngereken siapa ono konco, nggak tahu saya. Sama Makan sekali nggak. seporsi itu, Mas. Ya cok ngono lah, ini lempengnya tuh, ini ya makanya paling nggak saya makan sendiri, istriku makan sendiri, paling nggak 2 porsi lah. Tahu gitu kan makan 5 porsi ya, Mas. Iya tahu gitu ya, makan gratis ya bungkus bisa. Mas Iman dikenali. Iya, karena saya mungkin pada suara. saat sebelum ada visual sekarang loh ya, Mas. Iya betul, sama sekali tidak ada hubungannya dengan visual radio kala itu ya. Jadi Iya. pure SS adalah hanya radio itu Audio. suara saja. Nah, pas selesai itu besoknya saya siaran biasa seperti Kelana Kota, report lalu lintas lah, Oke. anak hilang, mobil hilang, ya mertua hilang, pacar hilang. Itu kan masuk semua kan? Nah, Iya. akhirnya ketemulah dengan laporan, Mas gimana Mas rawonnya kemarin mateng aku. Kok wong iki aku makan rawon ya? Ini. Oh Bapak ya yang kemarin raktir saya rawon. Iya. Saya sih diam-diam saja tapi ketika saya dengar ini suara ini pasti Mas Iman. Makanya mohon izin Mas, mohon maaf saya izin raktir Mas Iman. Pak, saya ngerti gitu, saya bungkus Pak, gitu ya. Saya bilang gitu, tenang. Tapi Bungkus. Mas Iman kalau boleh mohon maaf saya potong ini kan sampean di radio sebelumnya ini pertama Suara Surabaya. Ya. Berapa tahun, Mas? Di Suara Surabaya. Di Suara Surabaya praktis 29 tahun lebih itu. Oh, sisanya yang Iya. terakhir ini sekarang Iya. di jalan di Sekarang FM. klik betul. Sudah berapa lama di Jadi kalau klik itu praktis saya 1 tahun lebih lah karena saya bergabung di sana sekitar bulan Juni 2023. Kalau di Suara Surabaya murni penyiar saja Enggak. atau Enggak, saya masuk sebagai penyiar, kemudian ikut reportase, ikut turun lapangan cari hunting materi, kemudian saya pernah menjabat sebagai supervisor, saya pernah menjabat sebagai music director, dan terakhir jabat pernah, ya kayak gaya-gaya tuh ya. Nah, terus terakhir saya menjabat sebagai manajer produksi yang membidangi penyiaran. Kalau sekarang di Klik FM? Saya klik di sana bersama-sama teman-teman lain, saya sebagai direktur utamanya. Wah, Gitu. mantap sekali. Mas Iman, tapi kalau boleh tahu ya Mas ya, waktu itu kan radio ini benar-benar sangat rockstar, istilahnya kayak gitu. Radio itu rockstar gitu loh Mas, Iya, iya. secara audio saja. Gitu. Iya. Kalau aku dengar Mas Iman, itu stylenya Mas Iman itu aku benar-benar ngefans juga sama Mas Iman. Karena Mas Iman ini meskipun berada di radio berita, tapi Mas Iman ini memunculkan sisi Funnya. istilahnya arek Surabayanya loh. Betul. Surabaya Mas ya aslinya. Asli. Kalau biasanya penyiar yang lain saya dengarkan ini mohon maaf ya, kalau penyiar yang lain saya dengarkan itu kayak straight gitu loh Mas. Oh ya?
terlalu formal Mas ya. Oh, iya. Iman ini kayak Masih iya. apa ya, benar-benar attach sama pendengar gitu loh. Ya, kenapa kok saya kepingin seperti itu? Gini aja lah. Itu gimana sih Mas? Maksudnya di era-era itu Hidup sudah sulit kan. Oke. Dan SS itu mengemban sebuah amanah yang luar biasa berat, yaitu menjadi radio yang bermanfaat. Ini pesannya founding fathers kita, Pak Toyo. Tapi dalam kacamataku, SS itu singkatan dari suara Suara Surabaya. salah, Salah. suara sambatan. Suara Oh. Iya, jadi orang yang kontak sama SS itu pasti ono masalah gitu. Iya juga Jangan sih. sampai saya memperlakukannya dengan kaku, kayak petugas Iya, kantor iya. ropo gitu ya. Ya baik Sama- Pak, saya terima laporannya Nah, gitu ya. terima kasih. kasih. Ya gitu. Terus faktor kedua, masuk ke SS itu masih sulit karena rebutan. Jalur telepon cuma 2, yang mau masuk banyak sehingga kegagalannya tinggi. Di era saya itu antara 70 sampai 80% tingkat kegagalan telepon nyambung on air ya. Jadi penelpon tutut bicara, penelpon tutut bicara. Begitu nyambung, saya harus hargai upayanya untuk bicara dengan saya. Makanya saya nggak mau kaku-kaku. Nah, dengan cara seperti itulah aku terus ya santai aja lah. Terus karena itu teman, saya nggak memandang dia sebagai orang yang lebih tua, tapi orang yang sedang membutuhkan konco, cerita, anakku iya. hilang gitu ya. Burungku hilang, anjingku hilang. Coba bayangin, yang lapor SS itu macam-macam. Jalan rusak, kita Iya, bukan PU. Yang paling berkesan laporan apa Mas? Iya, yang paling unik, yang Paling unik, oke. Paling Oke. unik itu Kalau ada. kemarin itu si Mbak Restu juga. Oh, Restu pernah ya? Pernah. Oke. Di sini juga Mbak Restu bilang itu laporan oleh-oleh hilang. Oleh-oleh hilang. Oh gitu. Kalau saya itu pengalaman yang paling saya ingat adalah ada sebuah keluarga yang lapor kalau anjingnya hilang. Anjingnya hilang. Ya kalau anjingnya itu bangsa-bangsanya anjing stambum, anjing terah sing Oke. regane ratusan juta ya gitu ya. Tapi enggak, ini anjing kampung biasa. Kenapa kok saya bisa tahu anjing kampung? Karena saya kebetulan pecinta anjing. Waktu saya tinggal di Wonokromo di Bendul Merisi itu keluarga kami memang memelihara beberapa ekor anjing. Ada Peking, ada Coco dan sebagainya, ada boxer gitu ya. Oke. Ada juga herder dan juga ada bulldog. Jadi paling enggak sedikit banyak aku tahu lah kalau anjing-anjing yang trust seperti itu. Apalagi ada anjing yang pakai tato, ada yang pakai chip segala macam. Jadi ada sertifikat juga, ada stambum. Nah ini aku coba gali, Pak ini anjingnya apa gitu, warnanya apa segala macam. Anjing terah Kak, bukan Pak, ini anjing kampung. Oh anjing kampung, udah berapa lama, begini-begini warna cirinya seperti apa gitu. Namanya siapa, saya tanya seperti itu. Detail bukan nanya. Udah selesai, saya dapat informasi itu, gabunglah dengan penelpon kedua. Suara Surabaya, selamat pagi. Dengan siapa nih Pak? Misalnya, dengan Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Mohon maaf kalau saya agak lama meladeni Bapak sebelumnya untuk laporan anjing. Komentarnya apa yang pernah saya dengar? Mas, atasnya asu ae kok sampai ditakoni detail ngono. Iya. Saya langsung madeg. Iya ya. Tadi ngapain pula saya nanya detail-detail amat gitu ya. Kok sampai sedetail itu, sementara Bapak yang penelpon berikutnya ini kan nunggu gitu ya. Iya. Mungkin Aduh. juga beritanya atau Lebih informasinya penting. juga atau seperti apa? Enggak juga, karena waktu itu hanya laporkan lalu lintas saja sih. Tapi dia nanya, kenapa ini hanya untuk urusan anjing kok kamu nanya sampai detail itu gitu. Jawabannya Mas Iman? Saya gini, mohon maaf Pak kalau mungkin saya membuat Bapak lama menunggu, tapi menurut saya kenapa kok saya bertanya? Karena pertama, mungkin bagi orang lain itu adalah seekor anjing. Iya. Tapi bayangin Iya. kalau itu anjing itu adalah kesayangan sang anak, kemudian pada waktu anaknya tahu anjingnya nggak di rumah, hilang, nangis, nggak mau makan, yang susah siapa Pak? Orang tuanya biasanya begitu. Iya, betul. Terus seandainya kalau misalkan anjing itu tiba-tiba ya mungkin disandera kayak dengan tebusan ya, Iya. gitu kan kita bukan rahasia lagi kalau di Iya. zaman-zaman itu ada anjing yang hilang, tahu-tahu anjingmu arem balik kan, tapi bayar lo ya, seperti itu. Itu kan juga sebuah upaya kriminal juga kan, yang saya rasa juga perlu penggalian. Oh gitu ya Mas ya, lo ada itu seperti itu Pak. Saya tahu ada keluarga yang memperlakukan anjingnya itu bagaikan bagian dari keluarga. Nah setelah saya ngobrol dengan Bapak tadi, clear, ternyata ada beberapa pendengar yang mendukung bahwa memang betul ada keluarga yang memperlakukan peliharaan anjing itu seperti itu. Iya. Lego aku. Artinya apa? Saya punya bolo. Iya. Jadi saya punya bolo yang juga pecinta anjing dan Pecinta akhirnya anjing. sama kita sepakat. Iya. Itu yang paling Iya berkesan sih. dan anjingnya ditemukan.
Waktu itu di Jalan Sriwijaya. Dibantu oleh pendengar. Dibantu oleh pendengar, karena ada pendengar yang kebetulan juga paham anjing, dan waktu itu pas melintas di tikungan Dr. Sutomo, seberangnya katedral itu kan, Ya. waktu itu sekarang kan Polisi Istimewa, Heeh. itu masih Dr. Sutomo, nikung Sriwijaya, dulu pojokan itu adalah tempat sentral untuk jual beli anjing, macam-macam. Betul. Itu zaman dulu. Kayaknya sampai Ketemu. sekarang masih ada deh. Ada, Masih cuman ada. tidak seramai seperti dulu Betul, lagi. betul. Ini kalau ngobrolin tentang bagaimana pengalaman atau apapun nggak mungkin 20 menit pertama ini Waduh, waduh, kita akan banyak bisa nih. menggantikan 29 tahun. 29 tahun 4 bulan itu loh tadi. Tapi aku pengen tahu Mas, Ya. mungkin kan kita ngobrol sama Mas Iman sekarang aja, Mas Iman ngobrol itu sudah sistematis di kepala, itu sudah langsung tek 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 tek. Bahkan Mas Iman waktu siaran di Klik FM kan juga saya dengerin ini. Meskipun formatnya berbeda Ya. dengan radio sebelumnya, Mm. meskipun formatnya berbeda, tapi standarnya Mas Iman itu sudah ada, sistematisnya untuk ngobrol itu sudah ada. Itu ngebentuknya gimana nih Mas? Atau Mas Iman itu setiap kali ngobrol ada sesuatu yang menjadi value, kayaknya ketika aku ngobrol aku harus ada sesuatu ini kan? Nah. Apa sih Mas itu Mas? Oke. Rahasia. Berangkat dari keinginan Boleh nggak untuk bagi para Nah. Aduh, itu sebenarnya bukan rahasia sih, sebenarnya itu hanya sebuah bentuk dari pelayanan yang berangkat dari radio itu harus bermanfaat. Oke. Itu pesan dari Pak Toyo. Jadi setiap kali kamu buka mikrofon, itu pendengar harus mendapatkan sesuatu. Pendengar bukan hanya mendengarkan kamu baca kartu pos, baca cerita soal lagu segala macam, tapi paling tidak dia dapat, oh itu ya. Kok nemu ya berita seperti itu? Impact atau dampak-dampak dan reaksi dari pendengar seperti itu yang sangat-sangat yang kita ingin harapkan. Oh gitu toh. Kok nemu aja berita kayak ngono ya? Kok iso yo? Gitu. Itu yang saya ingin dapatkan. Nah, clue-nya yang partu itu saya dapatkan dari Mas Serol adalah gini. Jujur, pertama kali aku buka siaran radio, pasca boleh megang program, itu tahu nggak pegang program hari apa? Minggu, bro. Aku pegang hari Minggu jam 9 pagi, dikala orang liburan, barangkali orang liburan, dikala orang para suami cuci mobilnya masing-masing, Betul. nggak dengerin radio gitu loh. Jadi pendengar waktu itu zaman tahun 90-an itu masih minim. Tugasku apa? Baca kartu pos pemenang untuk mendapatkan hadiah kaos untuk program 2 Hits. Kita punya namanya program 2 Hits, itu tanggal lagu. Terus biasa tanggal lagu itu kita beda-bedaan lagu, ini yang nyanyi siapa, judul siapa, dibola-balik lah gitu pokoknya seperti itu. Nah pada proses terakhir setelah tanggal lagu digelar, saya tugasnya milih kartu pos, bacain, oh untuk minggu ini yang menang Ali, alamat di Karangtembong, alamat sekian, bisa diambil di Wonogiri Besar 40, jangan lupa bawa foto KTP, nanti hadiahnya kita serahkan. Ngono tok. Nah, gitu aja itu tugas saya. Berapa lama? Itu pun 1 jam programnya, tapi kan tugasku cuma 10 menit. Selebihnya kan muter program, muter aja kan. Oke. Gitu. Nah, tugasku cuma 10 menit, yaitu milih kartu pos sama bacain. Buka mikrofon, bro, tanganku tuh getar ini. Mau ngomong tuh getar. Saya ngadu ke Mas Serol, Mas, aku tuh kenapa ya sampai sekarang meskipun udah pegang siaran, meskipun aku cuma baca kartu pos, aku tuh masih grogi ya. Bingung aku tuh mau ngomong apa. Oh gitu, Man, aku kasih tips ya. Tipsnya gini, tulis buat A, B, C, D, E, seterusnya aja. Bikin. Loh, apa hubungannya Mas? Gini, hari ini kamu ngomong dengan awalan huruf A. Apa kabar? Itu A. Lalu B besok misalnya hari kedua. Bagaimana cerita situasi? Mau bagikan ke kita. Cuaca hari ini cerah luar biasa, C. Ya. D, ya mikir dulu. D apa ya? D. Ya, di sana, di sini, di mana-mana. Itu bisa. Pokoknya itu clue-nya seperti itu. Dan dengan berangkat seperti itu aku pelan-pelan mulai nulis. Dulu aku buka nulis. Selamat pagi, selamat malam, apa kabar? Tak tulis. Nah, berangkatnya semua dari tulisan ya? dari tulisan. Disitulah saya menemukan konsep namanya write the way you talk. Jadi tulislah sesuai dengan apa yang kau omongkan. Jadi saya sering menemukan ada orang yang ngobrol enak gitu ya. Begitu di hadapan ada mikrofon, ngomong toto, bahasanya betul-betul tertata gitu, kayak resmi-resmi. Saya nggak begitu. Pokoknya begitu saya buka mic, sudah apa yang saya tulis tadi saya bunyikan. Write the way you talk. Ternyata konsep itu ada di civic journalism yang juga dikembangkan oleh Mas Serol. Itu ceritanya, write the way you talk. Banyak gitu pelaku-pelaku penyiaran yang kalau ngobrol gini enak, begitu buka mic ngomongnya wah. Inilah Radio Suara Surabaya dengan warta berita gitu. Mantap gitu pokoknya. Gitu aja. Yes, gitu aja. Terus saya tidak suka menggunakan istilah-istilah yang ndaki-ndaki gitu ya.
Nggak terlalu pakai terlalu- muluk-muluk. Pokoknya ya sudahlah, kita ngomong seperti biasa, kalau ngadepi konco kita ngomong biasa aja. Oke, oke. Gitu. Selesai. itu yang kadang orang itu lupa ya Mas Yo. Hmm. Kadang untuk menjadi diri sendiri di depan mikrofon atau di atas Ya. panggung atau di mana itu kadang lupa ya Mas Yo. Kalau boleh saya izin cerita, ini pengalaman yang sebetulnya ini kecelakaan buat saya. Jadi karena kita tahu kan, SS itu kan juga terima telepon. Betul. Penelpon dari manapun dengan latar belakang macam manapun, laporan apapun bisa masuk. Kita itu punya SS itu punya mekanisme gatekeeper. Sebelum naik siaran ketemu dengan penyiar itu diterima oleh gatekeeper. Iya. Oke, ya, Difilter. Betul. diterima gatekeeper beres, didata namanya, langsung sambung ke penyiar. Betul. Begitu sambung dengan saya, suara Surabaya selamat pagi. Bunyi pertama yang dengar apa? Wong Surabaya ngerti ya, gitu ya, gitu. Bunyi seperti itu. Ya, tak tarik bro, tak tarik. Oke maaf, penelpon berikutnya terpaksa saya turunkan karena ada kata-kata yang kurang pantas untuk didengarkan. Meso rek, untung kok ngomongnya itu. Umpamanya CUK mateng aku iso kobong leraiku sebenarnya. Padahal itu sudah ada sistem Sudah. gatekeeper. Tapi kan bukan karena Mas Iman. Bukan, jadi mungkin saja pada waktu tahapan di gatekeeper aman ya. Iya. Begitu handle ke saya, itu mungkin dia ngomong dengan orang lain atau mungkin kesenggol atau gimana, atau pas di jalan disalip kayak gimana ya. Iya. Ini lupa kalau sudah nyambung dengan penyiar. Akhirnya bunyinya GTL tadi. Itu yang pernah terjadi waktu saya siaran. Tapi ya sudahlah. Itu masa lalu. Saya pernah itu nelpon ke SS itu gara-gara macet. Ya dia yang ngomong itu tadi Mas.